Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks non-fiksi. Kira-kira apakah itu teks non-fiksi? Untuk lebih memahami apa itu teks non-fiksi, dengarkan penjelasan berikut ini ya. Teks non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan informasi yang disajikan. Non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif atau hasil dari imajinasi si penulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan didasarkan atas imajinasi atau rekaan seseorang. Karangan non-fiksi bersifat informatif, sehingga menggunakan bahasa yang baku. Pilihan kata yang biasanya digunakan adalah bahasa denotatif, yaitu bahasa dengan makna yang sebenarnya. Contoh dari karya non-fiksi antara lain laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, dan pidato. Tahukah kamu, berdasarkan cara penyajiannya, teks non-fiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks non-fiksi murni. Teks non-fiksi murni merupakan karangan yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik atau data-data yang nyata. Dan yang kedua, itu teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi kreatif adalah karangan yang berawal dari data yang autentik, kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi yang umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematika. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta atau data. Yang ketiga, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan yang sudah ada. Yang keempat, memuat motivasi, rancangan, dan pelaksanaan penelitian yang tertuang dengan jelas. Yang kelima, penulis menyajikan analisis data yang dipaparkan dalam tulisannya. Dan yang keenam, pemilihan kata dan gaya penulisan yang sangat baku atau formal. Dalam sebuah teks non-fiksi memiliki ide pokok. Ide pokok teks adalah inti dari permasalahan suatu teks. Ada beberapa istilah dari ide pokok, yaitu gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan gagasan utama. Dalam sebuah teks non-fiksi, menemukan ide pokok sama dengan menentukan informasi-informasi penting dalam teks yang ada pada teks non-fiksi. Sehingga langkah-langkah untuk mengidentifikasi teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Untuk menentukan atau menemukan ide pokok dalam sebuah teks, sebaiknya bacalah teks dengan pelan serta baik-baik agar tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua, pahamilah makna dari setiap kalimat yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, tentukanlah kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf yang kalian baca. Yang keempat,
Tandailah kata atau kalimat yang kalian anggap itu sebuah kata kunci dan penting. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan 5W plus 1H untuk menentukan informasi penting dari sebuah teks. Tahukah kamu apa itu 5W plus 1H? 5W plus 1H adalah singkatan dari bahasa Inggris. W yang pertama adalah what. What artinya apa? Apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan nama, suatu benda, peristiwa, dan pendapat. W yang kedua adalah where. Artinya di mana. Di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. W yang ketiga adalah who, artinya siapa. Siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang. W yang keempat itu why, artinya mengapa. Mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. W yang kelima itu adalah when, artinya kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir itu H, yaitu how, artinya bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, dan proses tentang sesuatu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks non-fiksi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.